Ya, jadi saat ini saya sebetulnya kan di CEO Indonesia Property Watch. Jadi Indonesia Property Watch itu lembaga konsultan properti. Sebagai pribadi saya juga dikenal sebagai pengamat. Jadi kalau di dunia properti itu udah 25 tahun lah ya. Udah 25 tahun, lebih dari 25 tahun sebetulnya. Dan kita memang saat ini sebelumnya saya ada sebagai tenaga ahli di kementerian, di beberapa kementerian juga, Kementerian PUPR, Kementerian Kemenko Ekonomi. Kami juga kebetulan masuk tahun ke-10 sebagai konsultan properti independen di Bank Indonesia. Kalau kita beli rumah itu kita harus sesuaikan kita kerja di mana dulu sebetulnya ya. Karena itu kan masalah waktu tempuh, jarak kita transportasi ke tempat kerja kan. Tapi secara umum saya bisa sampaikan tetap kita harus melihat lokasi. Lokasi itu terkait posisinya di mana tadi posisinya kan, jangan kita beli rumah jauh-jauh banget dari tempat kerja, itu kan nggak produktif gitu ya. Kemudian di posisinya ini dia harus dekat dengan misalkan terminal. Di KGV 3 ini kan dekat dengan ini ya exit tol Kerawang Timur juga kan. Nah, kemudian dengan terminal, dengan stasiun itu menjadi satu kenyamanan gitu ya untuk dari kita pulang pergi kerja gitu. Kemudian juga masalah akses juga jangan nanti mungkin yang jalan raya yang lebar itu pasti lebih bernilai dibandingkan kita masuk ke jalan-jalan kecil ya. Pastinya itu nilai investasi kita pun akan lebih tinggi nantinya. Jadi gini, setelah kita bicara lokasi kita bagus, pastikan ketika kita dengan keluarga kita ada di rumah itu nyaman. Ya, nyaman itu apa? Nyaman itu dari si konsepnya nih. Jadi kan gini ya, properti itu kebanggaan ya. Kita lihat nih kalau kita beli rumah, konsepnya bagus, desainnya bagus, itu kan menjadi kebanggaan buat kita. Ya. Nah, itu juga harus ditambah juga dengan kenyamanan. Ya, lingkungannya seperti apa? Ada hijaunya enggak gitu kan, jangan gersang, nggak ada tanaman gitu ya, kemudian jalannya rusak ya. Saya lihat ini kebetulan saya juga lagi itu sempat survei keliling ke KGV 3 ini kualitasnya cukup bagus ya, malah saya bilang ini di atas standar yang ada di Kerawang gitu. Jadi ini kualitasnya. Kemudian kita juga lihat pengembangnya siapa ya. Pengembangnya ini Citanusa ya. Citanusa ini kan dari tahun berapa ya? 2009 gitu ya. Nah, 2009 ini Citanusa udah tahu sebagai pengembang lokal di Kerawang ini, bahkan nggak hanya di Kerawang aja ya, di beberapa wilayah juga Citanusa ini mengembangkan perumahan juga. Artinya udah berpengalaman dan dia udah tahu kemauan pasarnya di Kerawang seperti apa gitu. Jadi tadi beberapa faktor yang harusnya itu bisa di-combine, tidak hanya lokasi aja, tapi bagaimana nanti pembeli keluarganya di sana itu merasa nyaman. Fasilitas penting. Jadi banyak kan perumahan itu yang nyamannya itu juga butuh butuh aktivitas gitu ya tadi ya. Ada tempat kumpul keluarga, komunitas. Kemudian tadi ada mini jungle, kemudian apalagi di sini ada active park gitu kan. Itu jadi satu bahan kalau istilah sekarang kan healing gitu ya. Jadi kita tinggal itu nggak hanya di rumah aja, ketika kita keluar ke lingkungan ada aktivitas tempat-tempat yang kita bisa berkumpul, bisa bermain bersama keluarga gitu atau bahkan tetangga gitu ya. Tapi kalau main daya beli udah ada, kita beli properti, mumpung juga suku bunga ini masih relatif rendah dan kemungkinan nanti akan naik, jadi jangan tunda lagi. Kita ngelihat sebetulnya sesuai daya beli. Ya, kalau memang daya belinya di 300-500 ya udah jangan kita maksa untuk beli yang di atas itu. Tadi nanti akan stres gitu, akan pusing gitu kan. Tapi kalau misalkan daya belinya ada, beli dan pastikan pengembangnya berpengalaman. Berpengalaman tadi kita lihat Citanusa ini berpengalaman dari 2009 dan saya juga tahu Citanusa ini bahkan even itu ketika pandemi itu tetap bangun, tetap memasarkan rumah, tetap bangun. Artinya apa? Secara modal, karena pengembang itu memang mesti bermodal besar lah gitu ya. Secara kapital dia mesti kuat. Kalau kapitalnya nggak kuat, masalah nanti. Udah banyak terjual tapi nggak dibangun-bangun. Nah, Citanusa ini telah melalui masa pandemi
Dan sampai saat ini malah tadi saya keliling juga ngelihat loh, ini pembangunan juga lancar-lancar aja gitu ya. Jadi kalau kita lihat ke satu perumahan itu kan gitu, kita lihat nih, jangan ini sepi, nggak ada yang bangun, wah itu bahaya tuh. Tapi kalau masuk satu perumahan tuh lagi bangun di mana-mana, artinya penjualannya bagus, konsumen juga tertarik minat untuk membeli, dan developernya itu bisa secara modal cukup kuat. Kita lihat ya, kalau satu-satunya di Indonesia wilayah yang punya basis ekonomi industri terbesar itu di Kerawang, gitu ya, khususnya Kerawang Timur nih. Jadi apalagi posisi KGV ini kan dekat dengan pusat perdagangan. Ya, jadi kalau kita lihat apakah nanti akan bertumbuh, ini potensinya akan luar biasa gitu ya. Bahkan kalau kita lihat daya belinya dari upah minimum itu kan tertinggi. Artinya daya beli masyarakat di segmen menengah itu cukup tinggi, cukup potensial. Ya, apalagi kemudian ini pembangunan infrastruktur itu di Indonesia kan mulai ke timur semua nih, termasuk di Karawang ini. Jadi kalau kita lihat apakah arah perkembangan di sini masih cukup tinggi, potensinya masih cukup tinggi. Artinya sebagai investasi pun ini akan sangat menguntungkan ke depan. Misalnya itu gini, jadi kalau kita lihat ini tadi betul klaster yang tipe terbaru dari KGV 3 ini itu tadi Pinewood ya. Pinewood itu yang, jadi gini, kalau tipe mezanin itu gini ya, yang menariknya saat ini kalau kita bicara rumah compact itu hanya rumah satu lantai itu hanya 2 kamar lah gitu ya. Tapi kan dengan seiring waktu pembeli ini kan ingin punya anak lagi atau seperti apa, gitu, anak satu dia ada 2, 3. Nah, dengan mezanin ini dimungkinkan yang tadinya 2 kamar jadi 3 kamar, karena dia akan tambah opsional di atasnya. Kalau nggak kamar untuk anak pun untuk ruang studi gitu kan, itu yang memang dibutuhkan. Jadi itu yang kita bicara itu rumah tumbuh ya. Rumah tumbuh tidak hanya menambah ke belakang tapi juga bisa ke atas. Artinya itu kebutuhan konsumen bisa terpenuhi. Ya, jadi yang mau keluarganya berkembang itu tidak mesti juga dia beli rumah lagi gitu kan ya. Tapi dengan penambahan di atas dengan lantai mezanin itu sudah cukup. KGV 3 itu tadi kalau kita lihat nih pengembangnya berpengalaman ya. Artinya dia udah tahu market di Kerawang seperti apa. Kemudian nih saya lihat ini dari kualitas tadi ya, kualitas sudah. Yang penting juga desain KGV 3 ini Citanusa ini cukup inovatif. Dia tidak stuck hanya di satu model rumah aja gitu-gitu aja. Karena ini pasar dinamis loh ya. Ketika pasar dinamis artinya si konsumen itu butuh sesuatu yang new juga buat dia. Yang dia melihat ini yang sesuatu yang baru dari desain. Saya lihat Citanusa ini cukup cukup inovatif ya. Artinya dia bisa berkreasi, dia tahu keinginan pasar seperti apa, dan dia beradaptasi gitu. Jadi jangan ya, kita juga kadang-kadang bosan kan rumahnya kok modelnya gitu lagi. Ini kalau tadi saya lihat tuh ada beberapa klaster yang baru itu desainnya memang udah kekinian lah gitu. Kembali lagi tadi kalau kita bicara desain kekinian, artinya nanti yang beli di sana itu punya kebanggaan. Itu nilai pembeda dengan kalau dia memilih rumah yang lain gitu. Ya, pasar gemuk perumahan di Kerawang memang segitu. Ya, artinya antara 300 bahkan sampai 600 juta gitu ya. Pasar gemuk ini pasar menengah. Ya, kalau kita lihat nih saat ini kan upah minimum itu kurang lebih 4,9 gitu ya, 4,9. Itu dia bisa cicil kurang lebih 1,5 sampai 2 jutaan. Kalau 2 juta sebetulnya kan kalau hanya itu hanya yang di kaum pekerja biasa gitu ya. Yang supervisor itu saya lihat bisa 15 juta di sini. 10 sampai 15 juta lah ya. Jadi range-nya antara dia cicil 2 juta sampai ke 5 juta. Kalau 2 juta sampai 5 juta dia artinya bisa beli rumah di 300 juta sampai 500 juta sampai 600 juta ya. Itu belum kalau kita bicara suami istri kerja, ada joint income ya. Tapi oke lah, misalkan dia penghasilannya semaksimal 5 juta, artinya memang segmen ini yang banyak gitu ya. Yang bukan masalah ya, artinya gini, dengan segmen yang banyak ini kan bersaing semua nih
ya semua masuk di segmen itu. Yang jadi pemenang tuh bagaimana dia bisa menciptakan desain yang bagus, nyaman buat si pembeli dan dia mempunyai kebanggaan, dan satu lagi kualitas. Ya, dan ini ada di KGV 3. Salah satu yang menjadi hambatan kalau kita membeli rumah dengan KPR itu ya cicilan, ya DP. Kalau uang bukan terlalu tinggi, konsumen itu biasanya agak sulit ya untuk bayar DP. Tapi dengan adanya kebijakan pemerintah LTV ini sampai bisa tanpa DP, artinya itu akan banyak lagi yang daya belinya akan naik yang bisa beli rumah ini. Kalau masalah resesi sebetulnya, kalau ini kita bicara data dulu deh ya. Data itu sebetulnya selama beberapa siklus perumahan, dampaknya resesi global itu relatif tidak signifikan. Bukan dampaknya nggak ada, ya saya nggak bilang dampaknya nggak ada, tapi dampaknya nggak signifikan. Yang kita mesti perhatikan itu ketika resesi global, bagaimana fundamental ekonomi Indonesia. Ya, kalau kita lihat pertumbuhan Indonesia cukup bagus, ya. Kemudian meskipun inflasi ini udah naik 5,9%, tapi itu masih cukup terjaga dibandingkan negara lain, ya. Tapi gini, kalau inflasi naik memang ada kekhawatiran ini rumah akan naik semua, ya. Itu satu siklus yang memang kita mesti hadapi gitu, ya. Tapi kalau kita disuruh milih apakah beli rumah saat ini atau investasi yang lain, saya masih lebih milih beli properti. Ya, karena beli properti itu pada saatnya nanti meskipun inflasi tinggi, harga rumah mungkin belum naik gitu kan. Tapi itu kan bukan berarti kita nggak bisa beli gitu. Kalau kita bisa beli, artinya secara investasi nanti rumah itu jangka panjang loh. Ya bukan 1 tahun tiba-tiba kita nggak mungkin langsung naik gitu kan. Ini mungkin 5 tahun 10 tahun ini akan naik lagi gitu. Ya, dan investasi itu properti itu pada waktunya nanti akan naik lebih tinggi dari inflasi. Ya, jadi kalau yang udah punya rumah, udah punya daya beli, udah punya uang, ini harus dipaksa, ya. Dipaksa untuk beli rumah saat ini karena nanti pasti lebih tinggi lagi deh. Penghasilan pasti nggak akan mengejar harga properti. Ya, jadi kalau daya beli, dipaksa beli, tapi jangan memaksakan diri. Artinya apa? Kalau memang nggak mampu, jangan maksa-maksain, itu pusing loh. Ya, stres kan udah buat kebutuhan sehari-hari, buat cicilan. Tapi kalau misalkan dia hitung, oh saya cicilan bisa nih buat beli rumah, apa dipaksa Pak? Karena saat ini suku bunga pun, ya meskipun tadi Bank Indonesia udah menaikkan suku bunga acuannya, tapi saya lihat, saya pantau itu suku bunga di perbankan masih belum naik. Ini poin penting, ya. Jangan sampai kita nunggu nanti juga, karena saya yakin kemungkinan awal tahun depan itu kemungkinan suku bunga udah naik, ya. Jadi cepat-cepat beli properti. Kalau memang gini, ini banyak isu-isu negatif lah ya. Kalau saya ditanya apakah kita harus hemat, setiap hari juga harus hemat, ya. Nggak pas waktu resesi aja kan gitu kan. Tapi akhirnya tadi kalau memang kita punya daya beli itu ada, itu jangan ditunda-tunda beli properti karena harga properti itu akan semakin tinggi, ya lebih tinggi dari inflasi malah ya. Nah, kalau kita bicara isu-isu negatif ya mau tidak mau kita harus waspadai. Saya jangan mendahului yang di atas, kita nggak tahu juga seperti apa. Tapi kalau dari tadi yang kita bahas sebelumnya, dampak resesi global 2008, dampaknya nggak terlalu signifikan. Ya, 2018 banyak yang collapse juga. Dolar juga tinggi segala macam, tapi kita masih aman. Ya, artinya sebetulnya ini jangan terlalu dikhawatirkan, ya. Banyak mungkin pemerintah kemudian ekonomis bilang nanti akan ada awan gelap 2023, akan terjadi resesi di negara-negara gitu kan. Bahkan Ibu Sri Mulyani, Pak Jokowi pun bilang seperti itu. Akan ada awan gelap di 2023 gitu kan. Nah, ini isu-isu negatif ini cepat masuknya ke otak deh. Ya, kalau yang negatif pasti cepat deh. Tapi tahu nggak kita di pernyataan-pernyataan itu selanjutnya ada tapinya. 2023 itu akan awan gelap di global. Tapi, kan tapinya itu nggak dibahas. Tapi perekonomian Indonesia itu lagi bercahaya. Tapi kita cukup
bisa menjaga fundamental Indonesia. Nah, yang positif ini kan kadang-kadang dilupakan, ya. Jadi kalau saya bilang, kalau memang kita waspada, iya gitu ya, kita harus waspada. Tapi apakah itu menjadi satu kekhawatiran yang terlalu mengganggu? Enggak juga gitu ya. Ya, apalagi kita bicara properti, banyak yang bilang, Pak, simpan di bank aja takut resesi. Di bank itu bunganya berapa sih gitu? Ya, misalkan bunganya deposito 2-3%, kita inflasi 5%, minus Pak, uang kita minus. Kalau di properti itu jelas ada barangnya dan tidak hilang. Jangan ketika ada resesi kita beli barang konsumtif, itu salah juga gitu ya. Karena konsumtif itu kan hilang, barangnya habis. Properti nggak hilang-hilang, ya. Tanah tuh nggak akan hilang gitu, ya. Bangunan mungkin ada penyusutan, tapi tanahnya yang kita beli itu nggak akan hilang dan itu akan naik, semakin lama semakin naik. Jadi kita mencoba menggaungkan juga ya. Artinya gini, saya bukan motivator yang ini kita bagus. Saya berbicara dengan data gitu. Data dengan fundamental dan segala macam, dengan dampak-dampak pertumbuhan ekonomi, saya yakin di resesi global tidak terlalu signifikan. Dampaknya bukan nggak ada, tidak signifikan. Kalau bicara berhemat, ya kita mesti berhemat. Mesti berantisipasi, iya, gitu ya. Tapi jangan juga, Pak, saya beli properti kemudian resesi katanya nggak, investasinya bagus ya. Properti itu jangka panjang. Mungkin di tahun 2023 kita beli properti saat ini, 2023 itu harganya nggak terlalu naik, yang apa-apa, karena itu masa satu siklus krisis yang kita harus lalui, ya. Tapi kita bicara jangka panjang. Apakah nanti Indonesia setelah resesi global ini Indonesia akan lolos? Karena dari data juga masuk dalam 3 negara yang lolos krisis. Kemudian Indonesia masuk dalam 7 negara yang PDB-nya paling besar dunia. Artinya apa? Potensi Indonesia ke depan itu lebih tinggi. Kalau kita nunda-nunda, ya bisa dibuktikan nanti gitu, pasti nggak akan kebeli rumah juga gitu nanti. Ya, kalau memang tidak secepat-cepatnya, jangan menunda beli properti saat ini.